Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang mulia? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang mendapatkan dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur pada saat ini untuk mensyukuri penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hati kami penuh dengan sukacita, memuliakan nama-Mu yang kudus. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, supaya kami semakin merasakan kebesaran dan kuasa-Mu yang telah menyelamatkan dan menguatkan kami untuk menghadapi setiap peristiwa kehidupan. Tutuplah iman kami selaku pewaris hidup kekal sesuai dengan janji-Mu bagi setiap orang yang percaya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita terima berkat dari Allah yang baik di tengah kita dengan menyanyi lagu yang menuju Kisah nomor 2 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Baik, Engkau telah menyatakan kebenaran kepada kami, namun hidup kami sering tidak sesuai dengan kebenaran. Kami sering lalai untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal. Ada kalanya kami pula menyadari bahwa keberadaan kami hingga saat ini tidak lain hanyalah karena kasih-Mu saja. Kami menyadari bahwa tidak ada dosa serta kesalahan yang tersembunyi di hadapan. Oleh
kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, oleh karena rahmat. Kiranya Roh Kudus tinggal dan mendiam di dalam diri kami, dan selalu menuntun kami, agar kami dapat hidup dalam kebenaran dan kekudusan, supaya kami boleh menjadi pewaris kehidupan kami yang telah dijanjikan oleh anak Yesus Kristus kepada setiap orang percaya. Amin. Dengarkan dan percayailah firman Allah janji tentang pengampunan dosa. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita menuju nyatakan hidup baru dunia melalui Allah di tempat yang maha tinggi. Teman-teman kita berdiri melalui penulisan nomor 82 ayat pertama dan ayat kedua dan ketiga. Yang dilakukan oleh segenap orang percaya segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, di langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, hanya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, mari kita bernyanyi melalui judul Kesan nomor 399 ayat pertama dan ayat yang kedua. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Aku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Tetap teguh, tetap teguh. Wakil Jemaat PKS Pontianak edisi 21 Juni 2026. Pimpinan dan seluruh majelis jemaat PKS Pontianak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan yang sudah terlaksana yang pertama, ibadah Minggu. Tanggal 14 Juni 2026, sesi yang pertama dihadiri 28 orang. Sesi yang kedua dihadiri 100 orang. Ibadah sekolah minggu besar kecil remaja dihadiri 33 orang. Sermon majelis dihadiri 29 orang. Ibadah pertemuan sektor 1 dihadiri 35 orang, sektor 2 26 orang, sektor 3 58 orang. Pertemuan seksi nama foto dihadiri 18 orang. Kegiatan yang akan dilaksanakan yang pertama, sermon majelis dan jam doa majelis hari Selasa masuk pukul 19 WIB bertempat di gedung Serbaguna. Pertemuan seksi 6 akan dilaksanakan hari Kamis masuk pukul 17 WIB bertempat di rumah keluarga Inang R 20 Sinaga dengan alamat Jalan 28 Oktober, Jalur Rendah. Latihan pelayan untuk persiapan ibadah, pertemuan gabungan ibadah minggu sesi yang pertama dan yang kedua dilaksanakan hari Kamis dimulai pukul 19 WIB tempat di gedung gereja. Pertemuan gabungan akan dilaksanakan hari Jumat masuk pukul 19 WIB yang menjauhi sektor 1. Madhuri Suci akan dilaksanakan hari Sabtu dimulai pukul 18 WIB bertempat di gedung Serbaguna. Pertemuan seksi sekolah minggu dilaksanakan hari Sabtu masuk pukul 17 WIB bertempat di rumah keluarga Bapak Tua Kaloho di Nambut Kuba dengan alamat Gang Musa, Sungai Jawi. Ibadah minggu 28 Juni sesi yang pertama masuk pukul 7.30, sesi yang kedua masuk pukul 10. Sesi yang pertama
tata ibadah, minggu belajar bahasa Indonesia. Sesi yang kedua menggunakan tata ibadah, minggu belajar berbahasa Simalungun. Kebaktian sholat minggu masuk pukul 10 bertempat di gedung Serbaguna menggunakan model B bahasa Indonesia. Pemberitahuan yang pertama mengundang kepada seluruh anggota seksi nama Poso GKPS Pontianak untuk hadir dalam rapat evaluasi dan monitoring program semester 1 oleh pengurus nama Poso GKPS Pontianak yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Juni 2026 masuk pukul 18 bertempat di gedung Serbaguna. Minggu tanggal 28 Juni 2026 kita akan mengadakan panggalan sakit KPS untuk ibu pelajar melalui kantong yang keempat. Warta keuangan persembahan ibadah minggu sesi yang pertama 614.000, sesi yang kedua 2.226.000 rupiah. Persembahan ibadah sholat minggu 246.000 rupiah. Persembahan ibadah pertemuan sektor 1 298.000 rupiah, sektor 2 380.000 rupiah, sektor 3 293.000 rupiah. Persembahan ibadah pertemuan seksi nama Poso 276.000 rupiah. Persembahan pertemuan rumah tangga Situa Gunung Sitopo, Situa Banong Sarati, Situa Misikan Gokuba 125.000 rupiah. Persembahan retreat dan pembinaan guru sholat minggu Seresor Kalimantan Barat 119.000 rupiah. Telah diterima persembahan bulanan yang pertama dari keluarga Bapak Situa Pandamani dengan 22 Juni 100.000 rupiah, dari keluarga Bapak Situa Kohas Payu dengan sama Sediana Mujinada untuk Januari sampai Juni 2026 1.200.000 rupiah. Sudah diterima ucapan syukur dari keluarga Bapak Situa Kohas Payu Minang Sama Sediana Mujinada untuk kasih 500.000 rupiah. Dari keluarga Bapak Yosi Toko dan Mujinada untuk baptisan Diomen Jeri Sitopo, untuk Bapak Pendeta Jeri Nanti Sarai, untuk Bapak Pendeta Jeri Kapoba, untuk Semangat Kasesi Nama Poso, Kasesi Sekolah Minggu, Kasesi Inang, Kasesi Bapak dan Bapak Menteri masing-masing 100.000 rupiah. Telah diterima iuran diakoni sosial tahun 2026 dari keluarga Bapak N Damani Minang Sarari, keluarga Bapak Jono Damani Minang Sarari masing-masing 250.000 rupiah. Sudah diterima penerimaan tahun 2026 dari keluarga Bapak Kualoho Minang Kurba 21.000 rupiah, dari keluarga Bapak Siko di Tanah Masyarakat Minang Pisang 30.000 rupiah, dari keluarga Bapak Sama Sumsir Pisang Minang Siswa Fitri Sarari 50.000 rupiah, dari keluarga Bapak Siko Sudianto Purba Minang Rupiah, keluarga Bapak Siko di Pisang Minang Liga, keluarga Bapak Siko Pandamani Minang Purba, keluarga Bapak Siko kami ulangi, keluarga Bapak Sama Sagus Pisang Minang Kota Barat masing-masing 100.000 rupiah, dari keluarga Bapak Donang Damani Minang Saragi 400.000 rupiah, dari keluarga Bapak N Damani Minang Saragi 500.000 rupiah, dari keluarga Bapak Jadi Halopo Minang Saragi 500.000 rupiah, dari keluarga Bapak Reni Watman Purba Minang Saragi 600.000 rupiah, dari keluarga Nyonya Sikuwati Saragi Minang Purba 500.000 rupiah. Laporan keuangan jemaat asal Oktober 20 Juni 2026 yang bendahara sebesar 35.145.749 rupiah. Laporan keuangan manajemen tahun 2026 1 per 20 Juni 2026 sebesar 59.123.000 rupiah. Jemaat GKPS Pontianak mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang ulang tahun dan minggu ini yang pertama. Minang Sama Senensi Uniwadi Guru KPR, Bapak Anwar Rana Tirsan, Inang Helmi Rosita Boyus Payung, Marcel Pak Shalom Purba,
Inang Masih Afrikawati Guru Jalanan, Gabriel Junior Purba, Bapak Situa Yuda Kristian Purba, Narada Ayu Purba, Bapak Gerlinson Saragi, Inang Kristina Guru Purba, Inang Gridiana Guru Saragi. Kiranya lingkungan yang boleh menambah iman, berkat kemudian kesehatan kepada jemaat yang boleh keluar. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan atas waktu yang memberikan kepada kami sehingga kami boleh berada di gereja ini untuk puji dan kemuliaan nama. Kami mengucap syukur atas segala keberkatan dalam kegiatan yang sudah kami laksanakan dalam seminggu yang lalu. Kiranya apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati. Demikian juga Tuhan kami memohon untuk setiap kegiatan yang akan kami lakukan satu minggu ke depan. Hadir apa yang Bapa dalam setiap pelayanan yang ambil bagian, ada mempersiapkan diri yang baik dalam pelayanannya, dan juga Tuhan boleh memanggil, menentukan hati dan memberikan kerinduan kepada setiap jemaat agar boleh bersuka-cita mengikuti setiap apa yang menjadi kegiatan gereja kami dalam satu minggu ke depan. Tuhan yang jadi kami, Tuhan yang memberikan kesehatan dan kesempatan agar kami boleh mengikuti hal itu semua. Kami juga bersyukur atas setiap persembahan, setiap dana yang boleh kami kumpulkan untuk kemudian nama gereja Tuhan. Berkatilah apa yang menjadi persembahan kami yang boleh kami berikan kepada gereja kami, sehingga Tuhan boleh dikelola dengan baik untuk kemajuan oleh nama Tuhan dalam dunia ini. Kami juga mengucap syukur atas satu tahun yang Tuhan tambahkan kepada jemaat yang boleh berulang tahun. Kami mengucap syukur atas kesempatan Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan. Kami berdoa dan memohon kepada Bapa Tuhan yang menambahkan iman, kepercayaan, dan harapan kepada setiap jemaat Tuhan yang berdoa. Tuhan yang boleh menambahkan kemuliaan, menjaga kesehatan mereka, dan beri rumah sempurna dalam setiap aspek kehidupan mereka. Inilah doa kami Tuhan, menaikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Untuk teruskan kembali bahwa kita bernyanyi melalui kebiasaan 427 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Selamat Tuhan Yesus, aman berlukanya, dalam teguh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat Tuhan Yesus, aman berlukanya, dalam teguh kasih-Nya aku bahagia. Selamat Tuhan Yesus, aku telah penuh dosa dan cobaan jauh dari diriku. Ikat emas dan bimbang rasanya berdekat, gula dan air mata
dan cobaan jauh dari diriku. Yesus perlindunganku, telah mati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekalaku. Biar benar hati ku menantikannya, sampai harinya tiba dan akan berkat. Yesus perlindunganku, telah mati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekalaku. Damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, yang melampaui segala akal dan hati kita, untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus pada hari ini. Amin. Berterima dalam nama Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Pada hari ini, Minggu ketiga, bulan 6 tahun 2006, sebelum kita berlangsungkan sakramen perjamuan kudus sebentar lagi, mari kita mendengar firman Tuhan terlebih dahulu yang terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-21, dimulai dari ayat 8 sampai ayat 21. Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan yang bersama pada kebaktian pagi hari ini kita membacanya dalam bahasa Surya 3 ayat. Saya membacakan ayat 8 sampai ayat 10 dan Bapak Ibu juga Tuhan membacakan ayat 11 sampai 13. Mari kita lanjutkan sampai ayat terakhir ayat 21. Begitulah firman Tuhan berkata kepada kita. Judulnya Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disakiti. Lalu Abraham menghadap yang besar kepada Ishak disakiti. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkata Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan oleh tapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu tentang hal anak dan budamu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Dan keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sebirbak air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruh dalam perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara ke padang gurun Berseba. Ketika air yang dekat itu habis, dibuangnya orang itu ke bawah semak-semak dan ia duduk agak jauh, kira-kira sebagaimana jauhnya. Sebab katanya, tidak paham hatimu yang mana itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangis teriak dengan suara menyaring. malam dengan
malaikat Allah diseru dari langit kepada Hagar, bertanya kepadanya, apakah yang engkau sukakan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat dia terbang. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Dia pergi mengisi firman-Nya. Allah menyertai anak sehingga ia berbesar, ia menetap dan turun dan menjadi seorang teman. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Amin. Berbagai hal yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada pertanyaan seorang asal ibu kepada orang tuanya dan ini pelajaran buat kita supaya kita sebagai orang tua bijak untuk memberi jawaban, karena menurut penjualan listrik zaman sekarang 5.0 semakin canggih pola pikir, gaya hidup dan latar belakang anak zaman sekarang daripada kita kaum muda sedikit di sini. Selain seperti itu, apa rupanya ditanya oleh anak itu kepada orang tuanya? Orang tuanya bukan majelis, bukan sebuah samas yang sudah pintar karena yang sermon dan segala macam, bukan. Apa rupanya ditanya? Papa, mama, ada berapa orang istrinya Abraham? Dan ada berapa orangkah anaknya Abraham? Kalau orang tua naik majelis, saya yakin karena sudah pintar-pintar di majelis, para sermon dan segala macam, pasti dengan cerdas orang tua itu akan menjawab. Betul tidak? Betul. Menurut saya. Tapi orang tua tersebut bukan majelis, hanya orang Arab atau katakanlah orang sipil. Apa yang dijawab? Anakku yang baik, kenapakah engkau bertanya seperti ini? Anak ini kritis, karena saya papa mama tidak mendapatkan pelajaran dari sekolah ini. Guru sekolah itu tidak pernah sermon, guru sekolah itu tidak ada persiapannya. Tapi saya cuma mau kepo, pengen tahu. Pernah berbagi saya papa bahwa istri Abraham ada 3 orang. Anaknya Abraham banyak. Dari istri yang pertama hanya 1. Yang kedua 1. Yang ketiga ada 6 orang. Kok bisa kau tahu? Iya, Papa. Siapa rupanya? Yang pertama, istrinya Abraham adalah ada berapa? Ada berapa? Adalah Sarah yang diberi Tuhan untuk menjadi pendamping hidup Abraham yang pertama kali. Apa yang boleh buat kehendak Tuhan terjadi? Sarah melahirkan Ishak dengan usia yang sudah lanjut, tapi Tuhan memperkenankan. Tuhan mengetahui, bahkan dalam setelah Tuhan Abraham memperistri Hagar, wanita Mesir itu, supaya Hagar melahirkan Ismail. Berarti sudah ada berapa istrinya Abraham? Sarah melahirkan Ishak, walaupun terlambat ambil dulu Hagar yang melahirkan Ismail. Tapi kalau kita baca Kejadian 25, ada lagi istrinya Abraham yang bernama Keturah. Keturah bukan merek mobil. Merek mobil apa? Keturah. Betul tidak? Nah, kita perlu berusaha kita. Ya. Nah,
atau lain-lain. Anaknya apa? Dalam Kejadian 25, Abraham memperistri Ketura dengan melahirkan Ibrahim ada 6 orang. Silakan kita baca. Tetapi apa yang mau saya sampaikan dari ilustrasi itu? Bahwa yang pertama, tugas orang percaya adalah bagaimana mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Amin. 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 Kita amin imankan. Saya wajib mengatakan itu karena saya hambanya dan kita adalah pengikutnya. Bukan hanya mendengar lewat kita, tapi kita harus mengetahui, memahami dan mengimankan. Yang kedua, memahami dan mengenal Tuhan bahkan mengimaninya bukan hanya tugas kami, tapi tugas kita semua. Bahwa bagaimana kita bisa mengetahui, mengenal, memahami siapa Abraham, bagaimana mengatakannya, dan apa isi firman ini kalau kita tidak pernah membaca Alkitab. Tadi dituliskan bahwa Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Mungkin pada saat kita waktu masih kecil kita sudah tahu kalau si Hagar begini, Ismail begitu, si Sarah begini, kemudian si Ishak begitu. Kita tahu hanya melalui terpikir. Tapi firman Tuhan pada hari ini mau memperjelas, mau mempertajam, mau memperdalam bahwa ada apa rupanya kenapa si Hagar diusir oleh Abraham. Bukan hanya Hagar, tetapi berikut juga anaknya yang dilahirkannya yang bernama Ismail. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, memang seperti saya bilang tadi, Tuhan memilih Sarah untuk menjadi istri Abraham yang pertama. Tapi Tuhan menutup rahim Sarah. Itu artinya Tuhan memuji iman Sarah dan Abraham. Dalam usia lanjut, Abraham dan Sarah memiliki seorang putra, yaitu Ishak. Tetapi sebelum itu terjadi, Tuhan memenangkan Abraham mengambil Hagar untuk melahirkan Ishak. Itu artinya bukan direkayasa. Itu artinya bukan dibuat-buat, tapi memang dalam satu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita lagi tumpur rezeki, kita lagi sakit, kita lagi menderita, kita lagi susah, semuanya Tuhan tahu. Tapi bagaimana? Jangan kita pikir Tuhan cuma tahu kita pada saat kita lagi senang, sehingga pada saat Tuhan mengetahui kita lagi susah, begitu kita bangkit dari keburukan, begitu ada harta kita, jangan kita sombong. Gak perlu kita kasih berikan pada orang lain, kita beritahu pada orang lain, ibarat seekor ayam betina berkotek-kotek. Jangan. Bapak Ilham, teman-teman kita kasih sebagai Hagar dan Ismail diusir oleh Abraham ada beberapa alasan. Yang pertama, ada kesombongan karena Tuhan dicongkakkan Hagar. Seolah-olah semuanya seakan-akan Hagar ini hidupnya merasa di atas angin, merasa dialah yang menjadi wanita pilihan Tuhan. Padahal katakanlah kalau dalam sebuah film, Hagar ini hanyalah peran pembantu, bukan sebagai peran utama. Yang menjadi peran utama adalah Sarah dan Ishak. Karena Ishak adalah anak perjanjian, Sarah adalah cikal dari ibu dari segala bangsa. Tapi Hagar adalah peran pengganti atau peran tambahan, dan Ismail adalah keturunan Abraham dari si Hagar. Saudara terkasih, bukan hanya suatu kesombongan mencongkakkan keagungan Tuhan, tetapi apa?
memang sudah diwariskan oleh Tuhan. Ismail bukan menjadi anak perjanjian, tapi Ishak. Sehingga dengan semuanya itu Hagar dan ditambah lagi Ismail tidak menghargai Ishak. Itu kelihatan memang dalam bahasa Indonesia yang disebutkan bahwa pada saat Ishak sudah lepas di sapi, ya, kalau dalam bahasa Indonesia marsiran minum, ya, marsiran minum. Ada disebutkan dalam bahasa Indonesia ini bahwa Ismail sedang main dengan Ishak. Ternyata dalam keterangan aslinya bahasa Ibrani sedang main ini lebih tajam. Apa itu? Ismail mempermainkan Ishak. Bukan sedang main, tapi mempermainkan Ishak. Di sini banyak masalah sehingga membuat kekecewaan atau masalah, membuat kesalahan. Seolah-olah sudah pada seakan tadi Hagar merasa di atas angin, Hagar tidak tahu diri, Hagar berdarah. Akhirnya apa? Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah perempuan Mesir itu beserta dengan anaknya. Siapa mereka? Hagar dan Ismail. Karena mereka bukanlah menjadi orang-orang perjanjian dari Tuhan untuk mewariskan keturunan kita. Memang betul Bapak ingat, dalam rumah tangga perkataan istri memang ada baik yang didengarkan oleh suami. Begitu juga perkataan suami ada baik yang didengarkan oleh seorang istri. Yang artinya adalah Abraham mendengarkan perkataan istrinya. Sah. Abraham tidak cuek. Abraham bukannya tidak peduli, tapi langsung berkata, oh iya, betul. Ada tanda-tanda kenabian. Ada gejala-gejala yang tidak beres di tengah rumah tangga kita. Akhirnya dengan cara halus, dengan cara adanya, walaupun memang Hagar dan Ismail terusir, Abraham tetap mempersiapkan Hagar dan Ismail supaya pergi, supaya tidak ada bersama dengan mereka, supaya mereka pergi dan terusir seperti itu. Sehingga kita kasih dalam Yesus Kristus dikatakan di ayat 14, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti dan seperti air dan seterusnya. Itulah yang disebut Abraham sebagai bekal perjalanan Hagar dan Ismail, tanda bukti bahwa memang Hagar dan Ismail jangan menjadi pasif, jangan menjadi terganggu dalam pembangunan mereka. Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah dalam pembangunan kita ada yang menjadi pasif. Apakah istri kita pernah menjadi pasif? Apakah suami kita pernah menjadi pasif? Anak kita menjadi pasif? Apakah keluarga yang tinggal di tangga kita pasif? Saya mengatakan dengan tegas, tetaplah bersikap bijak. Tetaplah kita bersikap apa yang harus kita lakukan demi kebaikan bersama. Kalau saya harus lagi, biar terjadi ada perasaan enak sama enak. Karena seorang petani kalau melihat ada kebunnya, ada penghasil atau bernaung dalam kebun pohon itu, pasti akan lupa. Petani atau pekerja kebun itu tidak membiarkan ada penghasil atau bernaung dalam kebun mereka. Hagar dan Ismail yang penghasil mengganggu, dan memang jelas bukan menjadi anak perjanjian, bukan menjadi ibu dari segala bangsa, tetapi justru itu dikenal Sarah dan Ishak. Akhirnya berangkatlah Hagar dan Ishak. Tapi saya di dalam kesedihan Hagar dan Ismail
memang mereka kecewa dengan Abraham dan Ishak. Biasalah terjadi, hati manusia memang selalu saling mencintai. Tetapi biar saling mengecewakan, tidak terjadi pertikaian, tidak terjadi pertempuran. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tetap memelihara hati manusia. Tuhan juga memelihara kehidupan Abraham, Sarah, dan Ishak. Berarti apa? Tuhan itu adil. Tuhan itu tidak dikasih. Bukan seperti kita. Kalau kita sudah suara pada orang lain, ke situ terus konsentrasi. Tapi kalau kita tidak suara dengan yang lainnya, dah. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Pendeta menyindir saya, saya hanya menyampaikan firman Allah apa adanya. Karena itu yang terjadi. Tuhan memelihara kedua belah pihak. Tuhan memelihara kehidupan Abraham dan Sarah dan Ishak sebagai ibu dari segala bangsa. Ishak sebagai anak perjanjian. Tuhan juga memelihara kehidupan Hagar sebagai istri yang disusui oleh Abraham sepengalaman Allah, dan Ismail sama-sama merawat. Tapi menjadi pembedanya yang berapa kali saya sebutkan, tetap Abraham, Sarah, dan Ishak yang kita pahami, yang kenal sebagai leluhur bangsa Israel sampai sekarang. Kemudian pada saat dalam kekecewaan, dalam kesedihan, Hagar sempat berputus asa. Itu kelihatan di ayat 16. Tidakkah anakku melihat anakku mati, sedang ia duduk di situ menangis bahagia dengan suaranya. Tanda bukti Allah memelihara Hagar dan Ismail setelah diusir oleh Abraham dan Sarah. Di ayat 17 dikatakan ada suara malaikat, ada kehadiran malaikat Tuhan di tengah-tengah Hagar dan Ismail, sehingga itulah yang menghibur hati Hagar, tidak putus asa lagi, dan Hagar Ismail menjalani hidup mereka bukan lagi bersama Abraham dan Sarah, tetapi di mana disebutkan di sini, yaitu di padang gurun Paran, bahwa Ismail bertumbuh besar dan menjadi seorang anak, dan Hagar mempersiapkan siapa yang menjadi pendamping hidup anaknya Ismail. Tentunya disebutkan di sini tentang seorang perempuan dari Mesir. Teringat kalau Hagar pun berasal dari Mesir. Ya, katakanlah kalau ada rumah tangga, mungkin ya, saya tidak tahu kesiannya, kita yang tahu, dan mungkin kita menghafal. Kalau mamanya berubah, dipersiapkan mamanya lah untuk laki-lakinya, supaya laki-lakinya tidak mempersunting berubah. Contoh, bukan begitu bapak komandan lagi memiliki ini. Aku senang dengan teman-teman datang. Tapi tidak semuanya. Oleh terkasih dalam Yesus Kristus. Sekilas itulah yang dibahasakan kembali. Bagaimana peristiwa atau kejadian Abraham Sarah mengusir Hagar dari Ismail dengan bahasa yang dicerna, bukan lagi yang bersifat ilmiah yang susah untuk kita cerna paham, tetapi apa yang mau menjadi hikmat kita ambil dari pengalaman pagi hari ini. Yang pertama, tidak usah dihafal berenang, tidak usah dihafal, tapi diingat, kita camkan, kita amini apa? Yang pertama, ingatlah, camkan kita lah apa yang jemaat Tuhan dikasih seperti ini. Pikiran, hati, iman, dan kehidupan kita tetap dipelihara Tuhan.
Ibarat kita memelihara kita. Pelihara tentunya kali ada ayam kita, ada ternak kita. Tentu ramah doa. Begitu juga Tuhan. Ramah doa bagi kita atau saya. Jangan sesekali Tuhan juga memelihara kehidupan orang berdosa. Kok lain tidak? Ya jelas lain. Tuhan memelihara kehidupan orang percaya supaya orang percaya itu semakin beriman. Dan Tuhan juga memelihara kehidupan orang berdosa supaya orang berdosa itu bisa bertobat. Jangan langsung tiba-tiba sini sia-sia mendengar perkataan saya, tidak. Tapi ada jenjangnya. Jangan kita pikir orang berdosa itu dosa tidak. Tapi ada waktunya. Orang berdosa itu bertobat. Ingat benar, kalau ukuran kita manusia harus mentai, harus tepat waktu. Tetapi ukuran Tuhan indah pada waktunya. Beautiful is in time. Sehingga kalau kita melihat ada orang bertobat indah pada waktunya, dia berubah. Tapi lain kita kalau orang tua pada anaknya menyusul tepat waktu, mana bisa tidak sekarang. Sekali lagi saya mengatakan, Tuhan memelihara kehidupan orang percaya supaya orang percaya itu semakin beriman padanya, bukan semakin surut imannya. Dan Tuhan juga memelihara kehidupan orang berdosa supaya orang berdosa itu bisa bertobat, memperbarui hidupnya. Lihatlah contoh yang sudah dituliskan dalam Alkitab. Tuhan memelihara Abraham sebagai bapak orang percaya, Sarah sebagai ibu dari semua bangsa, Ishak sebagai anak kedua. Tapi Tuhan tidak hanya di sini fokus juga Tuhan memelihara kehidupan Hak yang bukan menjadi ibu pilihan. Kemudian kepada Ismail yang bukan menjadi anak kedua, sama-sama dipelihara, dirawat, diperhatikan, dirangkul oleh Tuhan. Bukan kita. Kalau kita hanya merangkul orang itu sendiri, yang lain tidak. Jangan begitu. Kalau memang kita sendiri sebagai Tuhan, mari kita rangkul bersama. Amin. Jangan kita bilang amin karena terbatas, tapi biarlah dengan berdoa. Yang kedua, sedikit saja, tidak usah banyak. Bukan hanya lansia, saya juga tidak betah menyampaikan firman Allah. Yang kedua adalah Bapak Imam pemuda Jemaat Tuhan di KPS Pontianak. Pesan khotbah pada hari ini bukan hanya tentang anugerah kebebasan, bukan hanya tentang providence of God, tapi terlibat juga bagaimana tentang perbuatan Allah yang sesungguhnya betapa baik dan baik, mulai dari dulu, sekarang sampai seterusnya. Makanya jangan heran banyak sekali dalam Tuhan yang mengatakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Harus satu lagi adalah Tuhan Yesus baik pada diri dan seterusnya. Tetapi terkadang karena kita dalam manusia berdosa, kita selalu mengintip berkatnya orang lain yang dikasih Tuhan. Kita tidak mensyukuri berkat kita yang kita terima. Akhirnya ada kecemburuan. Kita mengatakan apa yang itu lebih baik pada mereka daripada saya. Nah, sebenarnya begitu baik. Apakah dosa dia baik? Sampai hari ini dan seterusnya, saya dan istri saya mengagungkan Tuhan itu baik walaupun kami belum mempunyai anak. Betul? Bukan iman yang basa-basi, bukan seperti orang yang rumah tangga. Tuhan itu tidak baik, kami perlu cari anak.
begitu. Akhirnya karena cakapnya begitu, semakin dikatain orang. Kalau saya dan istri saya sudah bertekad, bukannya bisa menerima, mau dikatain orang, mau diapain ke orang, tidak masalah, no problem. Yang jelas, syukurilah kepadanya, bukan mensyukuri ada. Tuhan itu baik dulu, sekarang, dan untuk selalu. Tuhan memelihara kita, Tuhan merawat, Tuhan merangkul kita. Sekarang pertanyaannya tergantung kita. Apakah kita mengimaninya dengan ikhlas, mengimaninya dengan penuh? Kalau memang itu, Tuhan akan menambahkan berkat kepada kita untuk seterusnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mulut, lidah, bibir menjaga kesalahan, menyampaikan firman-Mu dengan apa adanya, tidak ada yang direkayasa. Seandainya hati kami tersinggung, biarlah itu tersinggung Tuhan karena kedosaan kami. Tapi seandainya kami tersentuh, kami merenungkan firman-Mu, tentunya itulah yang akan menjadi beban hidup kami, supaya kami mengiman-imankan pesan khotbah hari ini, bahwa kami sungguh percaya, mengimani hidup kami masing-masing jemaat-Mu tetap Engkau pelihara, Engkau rawat, Engkau rangkul. Sehendaknya Engkau memelihara kehidupan rumah tangga Abraham, Sarah, dan Ishak, begitu juga Engkau Tuhan telah memelihara kehidupan Hagar dan Ismail. Engkau baik ya Tuhan, Engkau tidak pilih kasih, bukan seperti kami. Engkau adil ya Tuhan, Engkau tidak pernah berbuat curang. Kami bersyukur itu. Kemudian Engkau berkata kepada kami melalui firman pada hari ini, bahwa kehadiran dari dulu, hari ini, dan untuk selamanya tetap permanen, tidak berubah-ubah seperti kehidupan kami, seperti layaknya kehidupan seekor bunglon. Terkadang kami terpengaruh arus keras, terkadang kami tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga sering kami putus asa ya Tuhan. Oleh karena itu, sesudah kami mendengar firman-Mu, ampunilah kesalahan kami Tuhan, supaya jangan terlambat dan jangan terhambat pula berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Kami tetap mengimani Engkau memelihara kami, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti sakramen perjamuan kudus dan kebagian pagi berbahasa Indonesia. Biarlah roti dan anggur itu bukan hanya sebagai simbol, tapi kami mengaminkan bahwa Engkau telah menyelamatkan kami, menebus dosa kami. Engkau berkorban untuk kami, Engkau berjuang untuk kami, supaya kami tidak terus-menerus jatuh ke dalam lembah dosa nestapa. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami tetap eksis sebagai orang percaya, semakin beriman. Seandainya kami menjadi orang berdosa, kami pun tetap eksis orang berdosa yang mau bertobat, bukan menikmati keberdosaannya, tapi kami mau bertobat, kami mau memperbarui hidup sesuai kehendak-Mu saja. Itulah kehendak buktinya kami menerima sakramen perjamuan kudus sebagai warga sini di gereja kami. Kami sudah siap untuk menerimanya. Ya Tuhan, inilah doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terimalah doa kami ini, kami sudah mengucap syukur. Amin.
terkasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi dasar kita mempersembahkan kebaikan Tuhan tertulis dalam 1 Tawarik 15 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemudian namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Mari kita lakukan persembahan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita persiapkan diri kita masing-masing untuk mengadakan dan mengikuti sakramen Roh Kudus pada hari ini. Marilah kita bangkit berdiri. Kebaktian sakramen pertemuan kudus pada hari ini hanya dimulai dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Yesus berkata kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi." Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkau adalah sumber keselamatan dan kehidupan yang kekal melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah rela berkorban untuk menebus kami orang berdosa. Pada saat ini kami hendak menerima sakramen pertemuan kudus. Kiranya Tuhan mengasihi kami, kiranya Roh Kudus membuka hati serta meneguhkan iman kami agar semakin mempercayai keselamatan yang telah Engkau sediakan bagi kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita bernyanyi. Ya perjamuan kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus
Kudus. Sekarang aku datang membawa dosamu dengan sesadaran aku berbalik padamu. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita rindu untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Sebelum kita menerimanya, selayaknya kita harus terlebih dahulu memahami dengan jelas apa arti perjamuan kudus bagi kita. Tuhan Allah menganugerahkan keselamatan dan pengampunan dosa pada kita atas segala pelanggaran terhadap hukum Taurat dan firman Tuhan, yaitu melalui penebusan Yesus Kristus. Oleh karena itu, maka setiap orang yang menyesali dosanya dan mau bertobat serta bersedia menerima sakramen perjamuan kudus dari Tuhan, dialah yang akan memperoleh pengampunan dosa dan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Kita harus jujur mengaku bahwa kita adalah orang yang penuh dosa dan banyak kekurangan di hadapan Tuhan dan sesama manusia, sehingga layak mendapat hukuman dari Tuhan. Oleh karena itu, kita sungguh merindukan belas kasihan dan pengampunan dosa dari Tuhan. Marilah kita datang ke hadapan-Nya di dalam ketulusan dan kerendahan hati untuk memohon anugerah-Nya. Hendaklah kita lebih dahulu memeriksa diri di hadapan Tuhan Allah dengan memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Marilah kita bangkit berdiri. Yang pertama, apakah saudara mengakui bahwa saudara adalah orang berdosa sejak dilahirkan, serta berdosa karena pelanggaran terhadap hukum Taurat dan firman Tuhan, sehingga patut menerima hukumannya? Apakah saudara sungguh-sungguh mengakuinya? Ya, saya mengakui. Yang kedua, apakah saudara sungguh-sungguh merasa sedih dan menyesali dosa-dosamu? Dan apakah saudara sungguh-sungguh memohon belas kasihan dari Tuhan untuk bebas dari kuasa dosa? Apakah saudara sungguh-sungguh? Ya, saya sungguh-sungguh. Yang ketiga, apakah saudara percaya pada Yesus Kristus yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit untuk menanggung dan menghapus dosamu. Apakah saudara percaya? Ya, saya percaya. Yang keempat, apakah saudara percaya pada firman Tuhan yang mengatakan bahwa roti dan anggur dalam sakramen perjamuan kudus adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara percaya? Ya, saya percaya. Yang kelima, apakah saudara bersedia menerima hidup baru dengan menghayati pengampunan dosa yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara bersedia untuk berdamai dengan orang yang selalu mengganggu ketenangan hidupmu dan orang yang berbuat jahat padamu? Apakah saudara bersedia mengampuni kesalahan mereka yang bersalah padamu? Ya, saya bersedia. Oleh karena itu, marilah kita masing-masing berdoa memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Dalam saat itu, marilah kita memohon pengampunan dosa itu. Dosa terhadap Tuhan, dosa terhadap keluarga dan sesama, dosa terhadap masyarakat,
lingkungan, dan seluruh ciptaan. Mari kita bersatu berdoa memohon ampunan dosa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengaku bahwa kami adalah orang yang berdosa sejak lahir. Demikian juga berdosa pula karena pelanggaran terhadap hukum Taurat dan firman yang kudus. Kami patut menerima hukuman pada hari ini. Dan pada akhir zaman, jikalau Engkau Tuhan menghukum sesuai dengan dosa kami, tetapi oleh karena anugerah dan belas kasihan yang sungguh besar di dalam Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu untuk memohon pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, ampunilah dosa kami. Kiranya Roh Kudus menguatkan dan membenarkan kami untuk melawan segala dosa dan menuntun kami dalam melakukan perkara yang baik sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Bapa kami Kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang datang memohon ampunan dosa dan yang haus akan anugerah, terimalah ampunan dosa menurut iman. Berpegang pada perkataan Tuhan Yesus, saya adalah hamba Tuhan. Pendeta Agnes Saragi menyampaikan berita anugerah ini kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, percayalah dosamu telah diampuni. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi. Tuhan-Tuhan kita bernyanyi bagi kebiasaan nomor 204 yang pertama dan yang kedua. Berkatkanlah jiwaku, ambil dari dosamu, masuk di tanah ceria, bersemaraklah mulia. Kini kau diundang Tuhan, turun dalam perjamuan, Maharaja alam raya ingin dekat bersamanya. Oh, betapa ku rindukan kebajikan-Mu ya Tuhan. Air mataku tercurah mendambakan roti surga. Aku haus dan minuman dari Raja kehidupan. Dalam makan minum itu ku bersatu dengan Kristus. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ingat dan renungkanlah perkataan Tuhan Yesus
pada waktu mempersiapkan sakramen perjamuan kudus. Pada malam ketika Tuhan Yesus akan diserahkan, setelah mengambil roti dan mengucap berkat atasnya, dia memecah-mecahkan roti dan memberikan pada murid-muridnya sambil berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan untuk aku." Sesudah mereka selesai makan roti, dia mengambil cawan dan mengucap syukur. Kemudian dia memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Terimalah dan minumlah anggur dari cawan ini. Cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku yang kudus, dicurahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan untuk aku." Amin. Jemaat Tuhan, GKS Pontianak, marilah datang ke hadapan Tuhan untuk menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan kudus ini. Kecap dan lihatlah pula betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung dan menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan, 12 orang, seiring dengan jumlah keturunan bangsa Israel ataupun jumlah murid Yesus 12 orang. Mari Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata, "Terimalah roti ini dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Terimalah roti ini dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Terimalah roti ini dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Itulah yang melihara dan menemukan hatimu untuk mengimani Yesus Kristus, supaya memperoleh kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, "Terimalah anggur ini dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan kepadamu. Terimalah anggur ini dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan
diserahkan kepadamu. Terimalah anggur ini dan minumlah. Ini adalah yang diserahkan kepadamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu untuk mengimani Yesus Kristus supaya memperoleh kehidupan kekal. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, "Terimalah roti ini dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Terimalah roti ini dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Terimalah roti ini dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu untuk mengimani Yesus Kristus supaya memperoleh kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, "Terimalah anggur ini dan minumlah. Inilah darahku yang diserahkan kepadamu. Terimalah anggur ini dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan kepadamu. Terimalah anggur ini dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan kepadamu." Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu untuk mengimani Yesus Kristus supaya memperoleh kehidupan kekal. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, "Terimalah roti ini dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Terimalah roti ini dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu untuk mengimani Yesus Kristus supaya memperoleh kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, "Terimalah anggur ini
dan minumlah. Inilah darah yang dicurahkan kepadamu. Terimalah anggur ini dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan kepadamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu untuk mengimani Yesus Kristus supaya memperoleh kehidupan kekal. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera. Mari kita berdiri, kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam kebaktian pagi hari ini dan juga sakramen perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Maha Pengasih dan penuh karunia dan rahmat, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih karunia dan kebaikan kepada kami. Engkau telah mengorbankan dirimu demi menyelamatkan kami dari dosa, sehingga kami hidup dalam kasih. Perbaharulah kami dalam menjalani hidup kami, agar kami semakin dikuatkan dan dimampukan melakukan kehendak-Mu. Teguhkanlah hati dan iman pengharapan kami padamu, agar kami senantiasa memuliakan Engkau melalui kehidupan kami. Ya Bapa, terima kasih atas keselamatan dan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami mempersembahkan segala keberadaan hidup kami dengan sebagaimana yang ada pada kami sebagai tanda bersyukur kami padamu. Berkatilah persembahan ini untuk menopang pelayanan Tuhan. Berkati juga kehidupan pekerjaan serta pelayanan dalam kehidupan kami yang telah dipercayakan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku bahana indah dan ku bernyanyi bergemar, memuji kasih Allahku yang dicurahkan padaku. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata, "Kamulah terang dunia dan kamulah garam dunia." Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan Allah memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepada